lewat dubur. Nah, ini sampai kapanpun ya nggak akan hamil, akan aman pasti. Iya. Ya toh. Yang ketiga, hubungan seksual itu biar aman, nyaman, tapi dia cepat bisa pembuahan, pastikan sebelum melakukan hubungan seksual pemanasan foreplay dong. Oh, bukannya nah, gitu, gimana? Bukannya kayak gaya doggy gitu ya? Oh, doggy style gitu, Bu Dokter. Itu juga bisa. Kalau gaya doggy, nah sekarang gini kita lihat dulu nih. Saat berhubungan seksual, saat laki-laki ini orgasme, saat penis ini disemprotkan, saat sperma ini disemprotkan oleh penis, ini kan sperma jumlah jutaan. Dia tuh harus melaju cepat, saling lomba ya. Karena kalau misalnya nggak cepet, ini mati. Jadi sperma itu sebetulnya dia tuh nggak tahan ada di vagina, karena vagina yang perempuan sehat tuh asam. Ada asam. Jadi dia harus cepet. Kalau misalnya perempuannya ini posisinya nggak di bawah, doggy misalnya begitu, saat doggy orgasme langsung tidur. Oh, tetap harus. Bisa paham? Oh, bisa. Tepuk tangan dong. Tutur batinku tak akan salah. Silakan pergi. Lanjutin. Kuta gak tahu loh. Lu kagak tahu lagu Yura Yunita yang ini tutur batinku. Lu taunya lagu apa? Luka di Sky. Itu apa namanya? Coldplay. Nanti nonton nggak? Enggak. Mau lu? Ini pacar lu kan? Udah dibeliin tiket konser belum? Belum. Udah, nggak sama dia, sama gue aja. Tiket konser Coldplay, tiket konser Argentina kan ya? Argentina. Apa lagi yang konser-konser mau? Gue beliin, mau nggak? Asal sama Bang Jeb, mau nggak? Ya, Wisnu mah gajinya nggak ada setengah-setengahnya gue di sini. Sombong. Oke guys, selamat datang di Kedai Pinter Pinusi Teredukasi. Bentar dah. Tim kreatif ini fronternya gimana sih? Woi, Vira. Ini fronternya gimana sih dari awal? Lu yang bener dong, ini baru mulai loh. Masa begini fronternya? Lu lihat sini deh. Vira, lu lihat sini. Lu jangan bikin gua kayak orang bego di depan kamera. No, lu lihat tuh. Sini. Tadi kacau-kacau. Ini kenapa? Ini udah episode keberapa lu, Neng? Itunya macet banget. Apanya macet? Lu harusnya proper dong. Laptopnya dibenerin apa gimana kek, ganti kek. Gak bisa kayak gitu dong. Lu goblok banget sih jadi orang. Ini udah episode berapa, Vira? Ini lagi nih, ini musiknya kecilin dong, Bram. Siapa sih musiknya? Terlalu gede musiknya lu, jadi dialog lu kan nggak kedengeran gue. Ini gimana sih? Gue malu loh ada bintang tamu loh di sini loh. Gue bawa bintang tamu susah loh ini loh, Vira. Udah mana tadi bintang tamu gue makanannya salah lu kasih. Dia pesennya ayam bakar, lu kasih telur sama rendang. Kan jauh. Enggak bisa katanya ke Mbak Tami, katanya bebas. Ini begini nih gimana? Gak ada bebas-bebas, gak ada bebas-bebas. Lu gimana sih Mbak Tami? Coba tanya Mbak Tami. Ini nih fronternya nih, gimana sih? Kosta. Oh, Wisnu. Jadi bikin mood gue jelek ini mah. Atau Kakak? Lu ngapain ke bawah-bawah? Lu di sini aja. Suruh siapa kek? Mau ngapain lu ke bawah-bawah? Ngambil laptop dulu Kak, punya Kak Wisnu yang aku kan jadul. Lu sini deh, ngomong sini deh sama gue deh. Ada apaan sih? Kok kayak gini kerjanya? Kan gue nggak enak ngos kayak gini. Disangkanya gue kayak nggak profesional gitu. Kayaknya maksudnya laptopnya tuh udah itu Kak, udah Ya lu ganti dong, minta sama Pak Heri yang lebih bagus laptopnya. Ini kan syuting kayak gini kan nggak bisa di cut-cut kayak gitu, ulang-ulang nggak enak. Moodnya kan atau vibes-nya kan nggak bisa begini, jadi turun. Aku cari dulu laptopnya Kak Wisnu kali ya Kak. Ya, biar Nggak, ya lu nggak usah ke bawah-bawah, lu minta tolong Wisnu minta tolong ambilin Wisnu. Masa Vira yang ke bawah sih naik turun? Kenapa lagi Bram? Ini juga nggak pernah ganti-ganti.
layoutnya ganti ke, apa ke? Ya request lah. Gue udah sering request Bram, lu pernah ngasih nggak sih? Lu cuma jalanan mulu. Kan nggak ada iniannya juga. Lu nggak ada request apa-apa, minta ganti apaan? Kemarin udah gue ganti kan waktu itu lu juga bilang jangan yang ini, gue udah ganti terus. Gimana sih ini kita tim loh. Kelihatan yang jeleknya kan di depannya. Laptopnya mana? Mana Bu Dokter? Mana Bu Dokter? Ini udah beres. Bu Dokter keluar dulu deh Bu Dokter. Kasihan Bu Dokternya nih jadinya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ah, sini deh, sini deh, sini deh. Sini deh, sini deh, sini. Tepuk tangan dong buat Safira. Ya Allah, adek gue. Tahun. Bro, sini bro. Ini ada 2 orang lagi ulang tahun. Kamera. Kamera. Dah. Ya Allah, gue gak sekejam itu, ya Allah. Ini. Ya Allah, gue lagi mau makan aja. Ini bener. Ini emang bener buat Safira yang kemarin ulang tahun. Bram juga kemarin ulang tahun. Tepuk tangan dong buat Safira dan Bram. Sengaja banget tadi gue cari-cari masalah. Gue ngomong sama Kosta gimana caranya ini gue pronter kurang lama ya. Kesian dia udah nyesek udah. Lu anak orang lu. Gila lu. Deh. Jadi Safira ini tim kreatif kita, guys. Sama Bram ini biasanya lu ngapain, soundman ya? Kamera sama sound gitu. Selamat ulang tahun buat Safira dan juga Bram. Semoga selalu sehat. Gue udah emosi aja tuh. Emang apa sih? Ini gak diganti-ganti ya? Lu tuh minta. Bukan, dia lagi soalnya. Ya, sehat terus, banyak rezeki, sukses tuh ya. Pokoknya doa terbaik buat Safira dari tim Kedai Pintar dan tim musik. Bismillah, naik gaji. Nong, jangan nangis itu netes lu. Yeay. Ya, di luar ya dipotong. Kan kecium kan? Satu episode marah-marah gue. Oh, kolesterol gue ntar stroke. Kita ngintip. Oke, bro. Yo. Terima kasih ya. Gak mungkin lah gue segitunya sama lu deh. Ya lo kerja lu udah bagus deh. Gak mungkin gue segitunya. Gue cari-cari kesalahan. Mana nih kesalahannya ya? Nih. Lanjut lagi deh. Padahal proter biasa aja, nggak kenapa-napa. Lu gini-gini dia. Oh makanya, terus nyalain lagi deh. Oke, ayo. Yaudah kita lanjut ya guys. Jadi episode kali ini tuh gue tuh lagi seneng banget karena di Kedai Pintar teman-teman kru ada yang beberapa yang ulang tahun. Terus ada juga yang baru bawa pacarnya. Ngenalin pacarnya, lu nggak berani, nggak takut di satset sama teman. Aduh, barusan gue satset tuh. ayo, ini sinyalnya lagi, fronternya lagi mana? Pokoknya episode kali ini tuh seneng banget karena hari ini hari kegembiraan dari Kedai Pintar. Bentar lagi Kedai Pintar ulang tahun. Ulang tahun yang ke-1 tahun. Kira-kira siapa yang bintang tamunya? Ada yang mau request gak? Mau bintang tamu siapa? Lionel Messi. Lu beli tiket buat nontonnya aja kagak sanggup ngundang Lionel Messi-nya. Siapa? Eli Sugigi udah pernah. Udah kemarin. Siapa tuh? Pemain bola. Lu jangan pemain bola, lu kasih tau gue. Pemain bokep sama gue baru. Siapa? Mau undang siapa? Hah? Mia Khalifa. Mia Khalifa siapa sih? Mia Khalifa yang kemarin jadi dosen ya? Yang dia jadi dosen terus murid-murid itu berpengelongo aja gitu. Ya, mantan pemain bokep kan? Iya. Wah, lu kecil-kecil lu. Coba lihat handphone lu ada VPN-nya ya?
Pantesan emaknya kalau dia mandi lama. Oh, senam 5 jari lu. Mandi sama mamanya ya. Masih zaman lu ngocok sendiri. Oh, zaman sekarang dikocokin. Siapa lagi? Yang Indonesia aja deh yang bisa gua. Aldi Taher. Bukan udah belum. Ntar gua udah kontak, dia mau datang ke sini, budgetnya ya lumayan lah. Costa Rando. Nggak ngangkat. Rando Costa nggak ngangkat. Aldi Taher lumayan lah budgetnya, bisa gampang. Apa? Siapa lagi? Maria siapa? Mau siapa? Merenjola. Aduh, Merenjola. Maria Vania. Iya, Maria Vania. Lah, kok lu suka Maria Vania? Tapi pacar lu begini. Jauh banget langit sama bumi. Maria Vania pernah bikin video yang begini nih. Nggak tahu aja dia lagi begini nih, lagi begini. Pernah lihat kan lu? Tuh, kelakuan laki lu tuh. Kelakuan cowok lu. Udah ya? Misi. Ya Allah, Dede. Bentar. Kalau lu yang lari, gudung. Mereka demen. Kalau gue yang lari, apa kabar, deh? Ya Allah. Payudaranya kena banget di gue. Makanya ngondek. Biar dapet yang begini. Lu kalau gue cowok straight mana mau digibeng gue sama lakinya. Apa kabar dia duduk? Baik kakak, ya ampun. Ya Udah Allah, lama banget kita mau nggak ngapain ketemu. nyari-nyari kesini lewat sini? Kita lama banget nggak ketemu loh. Iya, aku tuh mau ke klinik kak, PSV. Dia tetenya nyolot banget ya. Nggak, padahal dia nggak begini loh. Dia pada begini loh. Oh begini, Dia nyolot. begini Oh, lagi. Dia udah lepas kacamata. Kelakuan laki lu tuh. Lu lihat kelakuan laki lu tuh. Yang begini mau lu jadiin suami. Apa kabar Ovi Kirana? Wah, baik Ganti kakak. nama lo sekarang. Iya. Dulu Ovi Sofianti sama Dua Serigala. Masih bisa kan deh? Masih bisa kan deh? Jangan salah, ini yang Woi. Tar dulu, Ayo. yang ciptain goyang dribble itu ini Kak Iya Dewa. dong, Aduh, buat Dua Serigala. iya. Kamu sama Pamela ya? Ya, Ovi sama Pamela. Pamulang lu. Pamulang. Ayo coba, 3, 2, 1. Abangku sayang, gak pulang-pulang. Puyakan lu. Tepuk tangan buat Ovi dong. Ya ampun Kak Lagi Dew. sibuk apa sekarang, Dek? Aku lagi sibuk nge-DJ sekarang. Nge-DJ? Oh, DJ-nya pakai tangan apa pakai? Kan banyak nih di luar sana ya, nggak boleh sebut nama, nggak perlu sebut merek. Dia predikatnya DJ, Iya. tapi cuman pamer belahan doang, mainnya mah yang orang. Aku nggak ikut ikutan aku. Aku Kalau tuh Kopi sih, kalau nge-DJ gimana? Kopi sendiri. Belajar atau Belajar sampai aji nangis. mumpung? Belajar dong, diajarin sama suami sampai diajarin nangis suami? darah kalau bisa Kak. Oh gitu? Iya, Oh, diajarinnya Diajarin. keras sama suami. keras banget. Dih, lu kenapa lu? Ngomongin keras nih ketawa. Jadi mana aja, Dek? Udah banyak sih Kak, alhamdulillah sih. Off air ya? Off air Klub-klub ya. Iya. Kalau nge-DJ di tempat kayak apa namanya, pemakaman, pernah nggak? Coy. Si Mongol Stress aja pernah stand up di depan pemakaman depan mayat. Bener ya, kali aja ada waktu masa itunya si mayat pernah ajojing gitu kan. Mau undang DJ yang lagi ngetop siapa, Ovi diundang. Kali aja. Terus yang paling jauh mana, Dek? Yang paling jauh di Bali pernah main. Oh, Bali pernah. Iya Papua sih. udah? Papua belum sih. Belum. Semoga nanti habis ini langsung dapat job di Papua. Amin. Sekarang sibuk nge-DJ, otomatis keluar masuk klub. Nah, nyanyi gimana dunia nyanyi? Nyanyi juga masih kok Kak. Oh, masih? Masih dong. Terakhir kemarin sesudah kelingking, lagu apa kemarin kamu terakhir? Banyak sih, ada ciptaan suami juga, bahagia selamanya, terus ada apa lagi ya? Terus kemarin sempet duet sama ini, sama Raja Siapa? Panci terakhir. Oh, Raja Banci. Oh, Raja Banci. Kok ada Raja Raja Banci? Kok gue gak tahu gitu.
Perasaan kalau sama dunianya kan tahu ya. Gue nggak tahu ya Raja Panci. Raja Panci. Kredit itu dia pancinya, kredit. Kayaknya Apa namanya deh. dia? Single terakhirnya apa nama judulnya? Randueyang. Hah? Randueyang? Itu Gua taunya bahasa- Rembayang. Ya bukan. Itu bahasa Jawa. Artinya? Jawa. Artinya naon ya? Saya apa deh? Hah? Sayang. 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 Oh, sayang. Oh. Randueyang berarti nggak sayang Randueyang gitu ya. nggak sayang. Oh, Iya, gitu lah. Randueyang gitu. Oh, terus next mau bikin project nyanyi lagi atau main fokus DJ aja? Harus ada project nyanyi lagi dong. Aku juga lagi ada mau ini sih apa namanya kerjasama sama Kak Don. Masih Naga Suara? Eh, Udah nggak? Udah mau selesai. Udah mau selesai? Berarti single terbaru udah nggak di Naga? Udah di Naga. Apa mau lanjut? Ayolah, rahasia. Rahasia. Gitu. Terus selain sama si tadi siapa? Mr. Panci, siapa? Raja Panci. Raja Panci. Iya. Sama suami bikin lagi nggak? Duet? Belum Kan sih. dia laki lo tuh nyanyi bisa, nge-DJ Iya, bisa, masak bisa. ya kan? Bikin anak apa lagi? Iya. Oh, Si anak kan apa main. lagi? Bahagian istri apa lagi? Sinetron ya kan? dia kemarin Iya. kolosal, sinetron yang ini. stripping juga tuh. Putri untuk Pangeran. Putri untuk Pangeran. Iya. Itu dia semua bisa segala Semua macam bisa, ya. tapi sekarang lagi di hold dulu. Soalnya Hold dulu. nggak ada yang ngurus aku, asik. Iya. Kita bisa kita. kita bisa. Lu yang begini nggak ada yang ngurus, mau ngurus? Mau. Udah ngurus. Ngurus. Aduh. Nah, kamu kan dulu terkenal banget, viral banget dengan goyang dribble sama bareng Pamela di Duo Serigala ya. Betul. Kangen gak sih kayak muncul-muncul bareng Pamela gitu lagi? Duo Serigala gitu muncul lagi? Kalau Comeback. cukup sih, Kak. Cukup ya? Oh, udah nggak mau pamer-pamer lagi gitu ya? Sorry ya, kalau ini sih bukan dipamerin, soalnya udah nonjol kayak gini ya. Maaf Ya enggak, ya, maksudnya maaf kan ya. zaman dulu kan belahan harus kelihatan, itu kan kayak mau masukin koin aja ke celengannya kan. Harus gini. Ya kali mau comeback kan Pamela sekarang udah gak ada partner. Oza kan udah nikah, udah punya anak, jadi kayak udah sama dunia entertain udah ini. Kamu Enggak sih, Ovi udah nyamanan sendiri sih. nyaman sendiri ya? Iya. Seperti itu. Ya, nggak Jadi apa-apa. Duo Serigala Honornya gua ya. tahu dibagi dua aja begini. Honornya dibagi dua aja. Enggak. Potong 30% sama ini label. 50% say. 50%. Tinggal Kalibata City. Zaman dulu. Ya ampun. Terus sama suami berapa tahun sih deh kemarin? Aku lupa deh. Aku datang kok waktu itu nikahan. Pas kalian. nikahan, aku sama suami udah 5 tahun. 5 tahun. Wow. Luar biasa. Pencapaian yang sangat luar biasa Luar itu. biasa 5 tahun itu Iya. susah gonjang-ganjing. Kalau Iya. menuju ke tahun kelima itu sebenarnya biasanya susah. Emang pernah. Ih, di bawah. Emang pernah. Gue emang belum pernah menikah. Tapi gue pernah jadi istri simpanan. Kok istri simpanan? Kok istri simpanan sih? Malu. Serem banget ya. Terus si Vira sehat. Safira sehat. Alhamdulillah puji Dia Tuhan. punya anak namanya Safira, sehat, lucu banget. Gue tau banget lahirnya. Hah? Bukan, beda. Oh, beda, tapi Safira oh iya. beda. Terus mau nambah lagi nggak? Mau nambah lagi, makanya aku mau ke dokter Ingat. Oh, kamu kesini mau nyari Iya. perempuan sadar vagina, mau Betul, konsultasi sama mau dokter konsultasi, Ingat. Kamu mau program punya anak lagi. Iya, gaya-gaya apa nih yang jelek banget gitu. Gaya-gaya apa yang jelek banget? Ya iyalah, woman on top. Ya. Abis woman on top, tinggal helikopter. Tapi kalau kamu sendiri kalau sama Bang Botak, biasa paling suka gaya apaan? Aduh. Kepo. Aduh, gaya cicak kayaknya. Begini dong. Dia paham. Ditepok jatuh bututnya kutuk gitu. Beneran apa deh apa yang kamu suka? Aku, ya kalau untuk cewek ya pasti di atas dong. Oh. Kalau untuk cewek. Oh, di atas sambil dribble. Patah tuh dari bawah. Patah dari bawah.
Terus rencana mau punya anak berapa nantinya? Nambah 1, 2, 3 boleh. Wih, banyak. 1, 2 boleh. Oh, bisa satu pabrik. Masih bisa dong. Masih bisa ya, iya. 3 sanggup lah ya, 3 ya. Sanggup. Tapi kan karir kamu kan sekarang lagi mau meroket lagi nih, mau ngeluarin single lagi sibuk DJ lagi. Itu gimana caranya? Jangan salah ngebaginya Kak, itu juga kan rezeki dari Tuhan loh. Iya sih, anak tuh rezeki dari Tuhan juga ya. Jadi kalau udah waktunya dikasih ya. Terus mainnya kapan sibuk begitu? Di mana aja boleh. Jangan-jangan sambil nge-DJ nih. Aduh, aku panggilin ya dokter Inge ya. Coba Kak. Iya, bentar ya. Set. Makasih Kak Jevangga. Salah ya. Kok biasa udah? gini, lu nggak tahu aja. Ya ampun. Assalamualaikum, Bu Dokter. Hai, Bu Dokter. Halo Ibu. Sini, Iya. sini. Kamu duduk sini, sayang. Aku di mana? Sini. Aku di sini ya. Sini, lu di Apa? luar. Kak J, apa Mbak Ovi dalam tadi luar? Sini aja, Bu Dokter. Aku udah lama juga nggak kangen-kangenan ya sama Ovi Lama nih. banget, nggak ketemu ya Kak Jeff, pas banget gue di sini lagi. Tuh Ovi tuh deh, geser meja aja ini ya ketaro. Maaf ya Bu Dokter ya. Gak apa-apa, itu kan aset ya Bu Dokter. Itu Aset. kelebihan dari Tuhan loh itu. Benar. Nih Bu Dokter, perkenalkan ini Ovi Kirana, dulunya namanya Ovi Sofianti, Dua Serigala X-nya gitu kan. Dulu itu. Sekarang dia tuh pengen program hamil. Pengen punya anak lagi gimana dong? Anak pertamanya kan Safira dan tuh Vira. Nah ini mau anak kedua, ketiga, keempat katanya. Kalau bisa selusin gitu. Biar Dengan banyak. jadwal yang sibuk dan padat, bagaimana caranya dan gaya-gaya apa kira-kira tuh Ovi pengen konsul? Gitu? Iya. Coba. Saya pengen denger dari Mbak Ovi sendiri. Ini kok kayak jubirnya jadi anggota Aku tahu dewan banget mungkin. ya siapa Bu Dokter. ya Aku tahu ampun. banget. Orang waktu itu pakein branya aku. Bener, Pamela mau Ovi gue yang pakein branya. Kagak percaya ya? Iya. Deh. Emang bener Yang kan? merangkai kostumnya itu Kak Jeff. Oh iya, gue pernah bikin bola basket, gue gunting, gue taruh di tok gitu. Dari bola basket kan mereka dribble, jadi bola itu dung. Ngedribble sih, tapi nggak dilempar-lempar. Deh, suruh Iya, sekarang ayo, nih. gimana? Ada Bu Dokter nih. Jadi kalau lagi seks gitu gaya yang paling apa sih yang paling aman dong? Berhubungan seks ini gaya yang paling aman atau gaya yang paling efektif? Bagaimana caranya biar cepat terjadi pembuahan? Dua-duanya ya. Yang paling aman dan paling Paling efektif. cepat. Paling cepat. Kalau kita mau bicara hubungan seksual, ini kita kalau kita nih Mbak Ovi di Perempuan Sadar Vagina, di Kedai Pinter, ini kita kalau bagikan ilmu itu kompleks semuanya. Jadi kita bagikan sesuai dengan ilmu agama, sesuai dengan ilmu kedokteran dan ilmu kehidupan. Jadi kalau kita mau melakukan hubungan seksual, gimana caranya biar aman dan itu efektif, cepat terjadi pembuahan? Yang pertama pasti tidak dikerjakan saat menstruasi. Tidak boleh saat menstruasi. Ya. Iya. Ya, satu, tidak saat menstruasi. Yang kedua, pastikan hubungan seksualnya lewat vagina. Lewat vagina jangan dari belakang lu. Iya dong. Ya, yang di luar sana yang dari belakang nggak boleh ya. Nggak boleh. No anal sex. Loh, kan ini harus dibagi. Iya harus dibagi. Benar. Iya betul. Karena nggak sedikit loh ya. Laki-laki terkadang ingin Ada juga ya. Ada juga. Iya. Fantasinya ya Bu Dokter ya. Lewat Iya. dubur. Nah, ini sampai kapanpun ya nggak akan hamil, Oh, nggak iya. akan aman pasti. Iya. Ya, toh. Yang ketiga, hubungan seksual itu biar aman, nyaman, tapi dia cepat bisa pembuahan, pastikan sebelum melakukan hubungan seksual pemanasan foreplay dong. Foreplay, cipok-cipokan dulu. Jangan langsung asal jelek gitu Jangan ya. langsung blek, kering deh. Iya, foreplay. Loh, Iya. kok tahu? Tahu lah. Pernah ngerasain? Sering masukin. Enggak kan. What the sih? Aduh, pegerap ya keringetan, aduh. Panas ya, Wak. Geseran dikit deh. Buat apa? Takut keserempet. Paling bisa lu. Kemarin Oli Uyu kalau gituin. Biasa aja.
Kira dicakap-cakap aja lu. Udah Latihan berapa lu. bulan dia nikah, Kak J? Hah? Udah berapa bulan dia nikah? 3 bulan? Dikat. 3-4 bulan, ya paling nggak lama setahun paling dong. Tahu kan? Nggak, tahu kan laki-laki? Laki-laki biasa gitu. Laki-laki ya. Baik, laki-laki. Laki-laki ya. Udah aman ya. Tadi dari luar sudah ya. Pastikan dia gak mens perempuannya. Pastikan Iya. masuknya di vagina. Vagina. Yang ketiga pastikan foreplay. Sekarang kita bagi dua nih. Kalau kepengen cepet punya anak, posisi istri itu di bawah. Oh, posisi istri di bawah. Di bawah. Tinggal terima ya, Bu Dokter. Jadi di bawah. Di bawah kasur. Tikus. Jadi kalau bahasa kerennya itu man on top. Men on top. Nah, itu bahasa top, kerennya. namanya man on top. Nah, itu bahasa kerennya. Tahu nggak Penusian? Enggak. Coba contoh Aduh, aku nggak tahu, aku belum pernah, karena aku belum menikah. Contohin katanya. Ada lagi cowoknya sendiri. Jadi man on top itu laki-laki di atas, man on top laki-laki di atas, perempuannya di bawah. Pon di bawah. Ini saya bagikan ini menurut hadis loh ya. Yang saya bagikan ini menurut hadis. Di hadis juga disebutkan di pinggang istri itu diganjel sama bantal. Jadi posisi kepala istri itu harus lebih rendah daripada pinggulnya. Harus lebih rendah kepalanya ya. Iya, kepalanya lebih rendah, pinggulnya ini di atas. Jadi diganjel sama bantal. Oh, pantesan kalau ngeliat di hotel tuh sering banget ada bantal di tengah-tengah, itu buat ganjel, Bu Dokter. Udah tahu kan fungsinya? Oh, jadi bantal pantat ya, taruh sini ngek gitu. Kalau bantal leher, ya. Traveling dong. Enggak, mainnya di mobil dia sama. Oh, mainnya di mobil lu ya? Terus, Bu Dokter. Nah, jadi kalau jadi memang untuk masalah gaya hubungan seksual ini bukan hal yang tabu loh untuk ditanyakan Mbak Ovi. Iya, Karena ini memang ada guidance-nya, Penting di banget, agama ada guidance-nya. Iya. Yang saya bagikan tadi kalau kita ingin cepat punya anak. Kalaupun nanti ada gaya-gaya lainnya kan itu hubungan seksual sebagai rekreasi. Iya. Di agama juga nggak boleh kan, Bu Dokter, lewat anal, lewat Oh, iya. belakang. Ya soalnya kata orang gini, pas lu si spermanya masuk, juk, nggak ketemu indung telur, yang ketemu tai. Ketemu kangkung. Ketemu apa? Ketemu kangkung sama biji cabe. Ketemu kangkung Sama biji toge. cabe. Emang iya kan Ci? Hah? Nggak tahu, gue belum pernah. Bukannya Nah, jadi gitu, gimana? bukannya kayak gaya dogi gitu ya? Oh, dogi style iya. gitu, Bu Dokter. Itu juga bisa. Kalau gaya dogi, nah sekarang gini kita lihat dulu nih. Saat berhubungan seksual, saat laki-laki ini orgasme, saat penis ini disemprotkan, saat sperma ini disemprotkan oleh penis, ini kan sperma jumlah jutaan. Iya. Dia tuh harus melaju cepat, Saling cepat. lomba ya. Karena kalau misalnya nggak cepet, ini mati. Iya. Jadi sperma itu sebetulnya dia tuh nggak tahan ada di vagina, karena vagina yang perempuan sehat tuh asam. Ada asam. Jadi dia harus cepet. Kalau misalnya perempuannya ini posisinya nggak di bawah, dogi misalnya begitu, saat dogi orgasme langsung tidur. Oh, tetap harus. Bisa paham? Oh, bisa pas Bisa, dogi-dogi bisa. Ayang keluar gitu. Langsung kan tidur. diplak, langsung pulang. Sikap lilin. Oh, sikap lilin. Bener, Dok, bener. Yang kaki dikatasin gitu. Oh iya, Itu iya, bener, iya. bener. Sikap lilin bener. Enggak, iya. Jadi intinya bagaimana caranya agar rahim ini ada di bawah. Jadi ya boleh kaki kita naik ke atas, ke tembok. Pokoknya intinya misalnya, kalaupun perempuan ini lagi pakai gaya woman on top, tapi jarang gaya woman on top itu jarang laki-laki orgasme di woman on top. Kenapa, Bu Dokter? Nah, nanti kita Apa bahas. nggak kegigit? Oh enggak. Nanti. Ntar ya. Kalaupun misalnya pun laki-laki ini orgasme saat posisi istri di atas, misal ini tapi jarang nih ya. Tapi misalnya pun begitu orgasme langsung ganti posisi tidur atau ya kakinya diangkat ke atas. Jadi intinya kasih waktu sperma nih untuk bergerak cepat Langsung. ketemu sama sel telur yang cuma satu. Oh iya. Terus kalau gaya yang banyak dilakukan oleh orang banyak nih, tapi ternyata gaya tersebut berbahaya, itu gimana, Bu Dokter? Gaya apa aja sih yang berbahaya? Jadi gini, Misalkan, ya kan kalau yang kayak nggak boleh gitu Kama ya. Sutra kan banyak tuh yang monyet gelantungan, bangau terbang lah apa segala macem. Itu kan
nggak takut itu penisnya patah? Nah, gitu? itu yang mau saya omong. Iya. Itu Nah, apa aja yang ini. berbahaya, Bu Dokter? Kalau dogi cenderung aman ya. Dogi aman. Dogi menyamping, terus yang gaya cat itu cenderung aman. Sebetulnya gaya yang sering digunakan oleh pasangan suami istri itu gaya woman on top. Itu sebetulnya tuh gaya yang sering dipraktekkan, tapi sebetulnya itu berisiko. Itu berisiko berbahaya. Untuk laki-lakinya. Untuk laki-lakinya. Untuk laki-lakinya. Oh, apalagi kalau ceweknya segede saya ya Bu Dokter ya badannya. Enggak. Kenapa? Karena coba kita bayangkan, saya mau nanya dia sama Pinusian. Ini penisnya ini kira-kira penisnya ini sanggup nggak nahan beban? Sanggup. Sanggup sambil ngeliatin Ovi lu. Enggak. Maksudnya, sanggup nggak nahan beban Nahan beban tubuh. Nahan berat beban badan. tubuh tuh sanggup nggak? Ya sebetulnya kalau yang kita ngeliat-lihat di film bisa woman on top itu bisa orgasme, itu kan film. Film itu hiburan. Tuh sanggup nggak tambah 15 kilo loh. Film itu Apaan 15 kilo? Ya udah berdua. 15 kilo itu 15 kilo. basket. 15 kilo itu ya doang. Oh, basket loh. Nah, jadi sebetulnya woman on top itu beresiko untuk laki-lakinya. Oh. Ya, boleh. Ya gini. Tapi untuk ceweknya enak banget ya Bu Dokter? Untuk ceweknya iya. Untuk laki-lakinya Iya. beresiko karena kan kendali bukan di dia. Misalnya ini si perempuan namanya kita berhubungan seksual ini kan kadang-kadang gerakan kan nggak terkontrol. Ya nggak aja kan. Iya. Busuk ya wah. Udah pakai sebelas rambut lah. Kayak gitu kan. Ya sebetulnya jujur aja si laki-laki ini H2C sebetulnya. Apa tuh? Harap-harap cemas. Harap-harap Aduh, cemas, jangan ya sampai ini Allah. penis gua. Aku Iya. pikir H2C, homo-homo cantik. Kok gue ngatain diri sendiri? Nah, jadi memang pastikan saat mau woman on top itu pastikan ya kita sebagai perempuan kita harus tahu diri juga. Sadar diri ya Bu Dokter Kita ya, harus berat sadar diri. badannya itu Berat badan terus proporsional nggak gitu. Terus kalau kita bergerak kita juga harus bisa ngontrol jangan sampai misalnya naik gerakannya Naik turun. yang agak beresiko tuh kalau naik turun. Yang naik turun. turun. Oh. Jangan sampai Kalau yang kita goyang begini gitu. Oh, yang begini nih. Nah, kalau goyang gue takut Yang Kak. begini nih. Bu Dokter, Kalau itu lebih maju aman. mundur Kalau itu aman. lebih aman. Oh, kalau yang begini-begini ya nah gitu. itu hati-hati karena kan hati-hati. jangan sampai Patah. fraktur. Bisa patah Bu Dokter, bukan patah kali Sponnya. Sponnya. Sponnya ya bengkok ya akhirnya Patah. ya, susah lah kalau ngebetulin kan. Iya. Iya kan? Bawa Dia kemana? langsung berfantasi. Terus yang paling cepat biar mencapai puncak suami istri apa Bu Dokter? Yang sebelum Yang mananya nih? Kalau laki-laki ini ilmu ya. dua-duanya, kalau dua-duanya. Enggak, ini harus kita bagi karena beda. Tuh. Beda laki-laki dan perempuan. Oh. Memang Aku kadang-kadang ngeri loh Kak, ketabrak Kak. Gue dari tadi. Gara-gara lu. Gara-gara lu dia jadi kepikiran tuh. Soalnya mobil Tabrak. kayaknya. Iya, mobil. Gara-gara lu tuh. Wah. Kamu sih. gini. Iya. Kalau kita mau bicara masalah laki-laki dan perempuan, letak kenikmatan laki-laki dan perempuan itu memang berbeda. Beda. Untuk laki-laki agar bisa nikmat, itu otak kanannya yang mendominasi. Oh gitu. Otak kanannya. Jadi laki-laki itu clear. Tadi saya sudah ngomong loh, Mbak Ovi sama yang di belakang sana ada yang cakep. Botak. Frontos, waduh keren, bener Itu Bu Dokter. suaminya. Oh, suaminya. keren banget. Nah itu Suami bilang aku gini. itu suami tercinta. Nah, itu bilang untuk laki-laki memang clear. Untuk laki-laki itu memang clear. Tadi kawan saya di luar sana itu ngomong iya betul Bu Dokter, laki-laki clear. Otak kanannya untuk orgasme, otak kanannya gimana caranya ini penis dijepit sama vagina, clear. Oh, gitu. Laki-laki itu Iya. untuk bisa orgasme itu syaratnya. Ngejepit ya. Jepit. Nah, itu bisa terjadi kalau posisinya laki-laki itu ada di atas, Di atas. atau posisinya atau ini apa namanya dari belakang. Oh, dogi. Dogi. Kalau misalnya itu woman on top, enggak. Jarang laki-laki yang bisa Jarang orgasme. Laki-laki yang orgasme, Jarang. woman on top. Jarang. Jadi kalau woman on top Ceweknya? itu perempuannya. Perempuannya. Perempuannya itu menstimulasi klitoris. Berarti itu harus ada komunikasi antara Yes. pasangan. Yes. Mau ceweknya duluan yang keluar, Iya. atau cowoknya duluan yang keluar. Oh, Iya. ceweknya dulu dong Kak. Nah, Enak bener. aja. Cewek duluan. Jangan egois ya laki-laki.
Dengar Ya. tuh jangan egois ya yang udah nikah. Tapi emang masih bisa kalau udah keluar masih bisa menerima. Apa si cewek? Menerima hantaman. Kalau perempuan Cewek. bisa. Kalau perempuan masih bisa. Lebih banyak lagi kan? Lebih gampang lagi. Iya, yang Oh keluar kedua kali, ketiga kali gitu. Oh bisa ya? bisa. Tapi kita juga harus mikir ya, kita sebagai istri. Kalau di agama Islam memang disunahkan kalau bisa kita berhubungan seksual itu biarkan laki-laki itu di atas. Karena kan memang di atas. laki-laki itu kan imam. Laki-laki kan pegang kendali. Saat dia di atas, dia pegang kendali. Tapi laki-laki yang baik, laki-laki yang soleh seperti suami saya, suami Mbak Ovi juga. Iya. Ya kan discuss kan. Oh ya, oke, kita istri di atas kita suka di Kita atas. tuh gak diajak-ajak sih, kita gitu. Oke, kita di atas ya. Oke, tapi itu kan tidak semuanya seperti itu. Tapi kita sebagai istri, kita kan harus tahu juga kan kondisi suami. Seandainya suami ini bekerja di luar, pulang ke rumah kemerungsung, mungkin dia sama bosnya dimarahin, sama temennya dibully. Berarti dia di rumah butuh dominasi. Jangan coba-coba minta woman on top saat kita mau melakukan hubungan seksual. Oh ya, dia lagi kemerungsung, dia lagi ada masalah. Oh ya udah, biarkan dia dalam malam ini dia mendominasi. Saya di bawah. Soalnya kalau enggak nanti masuk ke alam bawah sadar dia bahwa istri saya ini mendominasi, masuk ke alam bawah sadar, jadi berikutnya berhubungan seksual dengan suaminya dengan istrinya, penisnya nggak bisa penisnya nggak bisa berdiri. Nggak bisa ereksi. Nah, nanti kita kapan-kapan minggu depan kita ajak ya kawan-kawan dari Hipno. Dari Minggu depan dari ya, itu, minggu depan ya. ada kaitannya Iya, juga. itu. Jadi memang kita sebagai istri harus pinter-pinter. Kalau ngelihat suami ini gemuk, kecuali dia bilang, ayo yang kamu di atas, begitu. Iya. Kita lihat kira-kira nih kemurungsung nggak ya? Kalau dia kemurungsung, berarti dia di luar, dia lagi harga dirinya dia lagi di bawah ini. Saat dia di tempat tidur, kasih dia untuk mengangkat harga dirinya lagi, biarkan dia di atas. Kasih kepercayaan diri lagi ya Bu Dokter. Ini kamu luar biasa. Ade, mau nanya apa lagi Dek? Kan gini Dok, biasanya kan kalau lagi hamil besar ataupun hamil Hamil muda muda. gitu, itu boleh nggak sih hubungan seksual sama suami? Nah, ibu hamil boleh nggak sih melakukan hubungan seksual? Karena Bahaya nggak sih? banyak juga yang jadi alasan, istri gue lagi hamil, dia mainnya di luar. Bener, ada juga suami. Iya. Ada deh, banyak cerita-cerita gitu. Bini gue lagi bunting, jadi dia jajan di luar. Di luar. Nah sebenarnya boleh apa enggak tuh sama istri? Nggak tahuan nih Bu Dokter. Ini penting untuk disampaikan. Kehamilan ini kan dibagi dua. Kehamilan sudah trimester yang udah tua, yang dia sudah kuat, itu siapapun boleh. Karena justru makin tua, Di atas berapa bulan? ya paling enggak itu ya kandungan itu aman-aman. Ini untuk yang untuk yang lemah ya. Untuk yang lemah tuh 7 bulan dia bisa. 7 ke atas ya. 7 ke atas dia bisa. Bisa melakukan hubungan seksual. Kalau 7 ke atas itu melakukan hubungan seksual itu malah nanti proses persalinannya mudah. Oh, jadi berarti itu pintunya Pak. di ini ya. Bukan Buka jalan ya. Nah, gini, karena sperma itu mengandung suatu bahan yang membuat rahim itu bisa berkontraksi. Oh gitu. Buat jalan ya. Nah, jadi nanti saat pembukaan itu dia lebih mudah lah pembukaan. Berarti boleh dong? Boleh. Keluarin di luar, di dalam, keluarin di dalam boleh? Boleh. Nah, ada tapi. Untuk beberapa perempuan yang kandungannya lemah, yang plasentanya itu ari-arinya, yang ari-arinya itu di bawah, itu memang sebelum 4 bulan. Atau kalau masih flek, jangan melakukan hubungan seksual. Karena apa? Kalau melakukan hubungan seksual, sperma masuk, kan kontraksi ini. Jadi kan pendarahan. Oh iya. Tapi ini nggak semua perempuan. Kalau kita mau melihat dari 10, nggak 10 lah, dari 100 perempuan hamil, 100 perempuan hamil itu cuma 10 orang lah, 10-8 orang yang plasentanya ada di bawah. Selain itu, bukan hubungan seksual. Selama nggak ada flek kan nggak ada masalah. Iya, jadi aman-aman aja ya. Terus kalau untuk melakukan hubungan seksual nih, Bu Dokter, paling aman durasinya berapa lama? Paling Nah aman. tuh, Kalau Mbak Ovi, kalau aku sih 15 menit oke. 15 menit itu Kalau untuk sama aku- foreplay atau Iya udah. bagus. Enggak, Aku benar. paling Iya. ini 15 menit lah. 15 menit sama foreplay? Sama foreplay, iya. Oke, ini saya mau meluruskan. Saya meluruskan kalau ada pasangan yang tanpa pengaruh obat apapun melakukan hubungan seksual sampai berani ngomong, oh kalau saya sama suami saya setengah 2 jam, jam, atau 2 2 jam. jam, setengah jam aja lah Kak J, jangan 2 jam, setengah jam. Langsung mana videonya? Sampai ada loh yang Mana bilang videonya sih Tuh. gue 3 jual? jam. Mbak Ovi bilang katanya Ada- ada yang 3 ada jam.
Gue 3 jam kita sama pasangan baru. Oh ngakunya gitu. 3 jam itu Mbak Ovi banguninnya. Lama dong. Gak bangun-bangun. Gitu kan? Banguninnya itu 3 jam tuh banguninnya. Soalnya pas suaminya banyak nyabu. Jadi susah bangun. Oh ngeri ya? Kalau nggak nyabu, pecinta sesama. Gimana? Susah tuh, harus gue yang bangunin. Nah, tapi kalau 15 menit itu udah cukup ya dok? Oke, jadi ini saya mau bagikan. Jadi ada 3 klasifikasi. Jadi yang cepat itu melakukan hubungan seksual foreplay sampai dia sudah lama. Kalau saya ngomong akhir itu kan belum tentu diakhiri dengan orgasme ya. Ya sudahlah sampai sudah hilang selera Udah itu males ya, udah males itu 2 sampai 3 menit. Ada. 2 sampai 3 menit. Terus yang normal, yang cukup saya bilang cukup. Yang cukup itu 5 sampai 8 menit itu cukup. Udah cukup. Dan untuk 10 sampai 17 menit itu cukup mengagumkan. Bagus ya. Dari foreplay sampai orgasme. Untuk laki-laki 10 dari foreplay sampai orgasme itu 10 menit bisa. Yang jadi masalah perempuan untuk bisa orgasme itu baru di menit ke-15. Iya. Maka dari di akhir-akhir baru menit-menit segitu baru bisa orgasme. Makanya banyak perempuan itu akhirnya merelakan udahlah saya nggak usah orgasme. Yang penting suami, yang penting suami saya. Yang penting suami keluar gitu, saya nggak apa-apa lah gitu. Ya Allah, kasihan banget ya. Ya, Istri-istri ya. Enggak Kak J. Jadi ini saya bagi untuk para penusian tercinta bahwa sebetulnya perempuan itu tidak membutuhkan tidak begitu butuh orgasme. Tapi kan kalau perempuan orgasme itu kan Bu Dokter mengeluarkan enzim apa namanya? Endosteron. Menghilangkan paning gitu aja kan? Enggak. Iya. Apa itu lo coklat itu lo? Apa coklat isinya apa? Bukan. No. Nanti kita lihat. Glukosa. Gula dong. Nah, ini bikin jadi bahagia deh. Bahagia. Enggak gini. Ini bedanya antara otak laki-laki dan otak perempuan. Dia pikir kita sama dengan dia. Enggak. Kalau kita perempuan untuk bisa orgasme, kalau laki-laki orgasme, otak kanannya yang aktif. Yang penting gimana caranya penis saya dijepit sama vagina, saya bisa orgasme cerot. Tapi kalau perempuan bisa orgasme, dia mikirkan suaminya setia, dia mikirkan suaminya itu seksinya ya kalau pakai baju seragam, misalnya suaminya PNS, misalnya, pakai baju seragam, diantar supir, dia bisa orgasme. Apalagi mikir besok mau gajian akan terima duit banyak, bisa. Perempuan bisa mengaktifkan otak kirinya. Jadi perempuan itu puas itu Kak J, bukan cuma bicara masalah akan keluar, perempuan juga orgasme ya, dia keluar cairan di dinding vaginanya. Perempuan itu hanya suaminya itu ada di atas badan dia, itu perempuan bisa orgasme, dan itu udah cukup untuk perempuan. Mayoritas perempuan, ada perempuan 8% yang dia harus orgasme. Ada memang, tapi hanya sedikit. Luar biasa. Lanjut, Opi mau nanya lagi nggak tuh Opi? Oh nih, kalau berhubungan seksual pengaruh gaya pada kualitas seksual yang dilakukan oleh suami istri? Woi, Safira, mana? Opi, tuh berapa besar? Berapa besar pengaruh gaya pada kualitas seksual yang dilakukan oleh suami istri? Gaya ya, jadi gaya muda, gaya dogi dan lain-lain. Gaya ya. Tadi kita sudah bagikan. Gaya itu mempengaruhi kalau perempuan gimana caranya posisi itu dapat membuat klitoris itu tertrigger. Klitoris itu bagian vagina yang depan. Oh iya. Coba rasain. Kita itu kan enaknya kalau di depan. Iya. Nah, itu di situ ada klitoris. Iya. Makanya perempuan itu disunahkan untuk disunat. Biar nafsunya nggak besar. Oh, biar yang klitoris itu nggak ngeblek keluar ya, Bu. Biar nafsunya nggak besar. Dari kecil kan disunat. Disunat. Biar nafsunya nggak besar. Dibuang itunya ya. Terus kulupnya itu biar kebuka, jadi nggak infeksi kan klitoris itu ada kulupnya kayak penis. Penis kan juga ada kulupnya kan. Makanya kalau sunat kan dibuka biar nggak infeksi. Makanya klitoris itu kalau perempuan tuh gimana caranya gaya itu bisa bikin kita bisa tertrigger di depan. Gayanya apa aja ya tergantung masing-masing. Iya. Kalau perempuan tuh memang paling enak tuh woman on top tuh paling enak. Iya. Dan kualitas sperma yang nyemburannya kencang juga, posisinya cowoknya di atas. Di atas, iya.
ini sebenarnya ini harus saya bagikan juga. Tapi pilihan monggo di tangan Venusian. Sebetulnya kalau di agama Islam, posisi woman on top itu nggak disarankan. Tidak disarankan. Iya. Oke. Karena memang kenapa? Karena beban tubuh perempuan itu ada di pinggang laki-laki. Pinggang. Kan kasihan laki-laki. Makanya kita ini ya tak tahu diri. 1, 2. Khawatirnya itu berpengaruh ke dalam kehidupan di luar tempat tidur. Perempuan mendominasi. Khawatirnya jadi nggak bisa diatur. Iya, khawatirnya seperti itu. Yang kedua, yang ketiga, khawatirnya ketemu sama istri yang begitu dia udah orgasme, dia nggak mau ngikutin suaminya belum orgasme. Egois. Jadi ya saya akhir memilih kenapa ya kok woman on top itu di dalam Islam tuh tidak disarankan. Kalaupun mau dikerjakan dengan syarat dan ketentuan dan butuh kedewasaan tertentu. Oh iya ya, karena memang beban kita itu ada di tubuh laki-laki di pinggang. Terus masalah dominasi. Udah bahunya beban buat nyari nafkah, pinggangnya buat begitu. Udah jangan dinin sendiri. Lagi bajang lain. Ya Allah. Laper ya, laper. Makan. Nah, kalau seks di bawah pengaruh alkohol itu mempengaruhi kualitas Sperma. durasinya atau spermanya kah? Apa gimana Bu Dokter? Tergantung nih. Kalau minum alkoholnya sampai dia tidur, apa baru separuh nih? Kalau sampai tidur malah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah kan kalau alkoholnya mabok banyak, gitu ya. kalau alkoholnya sampai banyak kan malah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, udah tidur kan, udah capek, bukan capek. Ya udah Berarti mulai. tipsi-tipsi. Nah jadi kalau yang tipis-tipis, nah itu dia memang. Itu bisa membantu untuk menghalusinasi. Saat, nah ini tapi kita ini dulu ya. Kita ini garis lurus dulu ya. Di agama Islam alkohol itu tidak haram boleh. ya. Haram. Oh, iya, Haram haram. hukumnya. Nggak boleh. Clear. Tapi kenapa banyak orang menggunakan itu? Sebenarnya apa? Untuk bisa masing-masing ini berfantasi. Si laki-lakinya berfantasi meskipun ini vagina, istrinya mungkin udah mulai kendor, gak enak. Dia menarik aja bisa kan? berfantasi. Dibantu fantasinya. Gigitannya vagina ini kan udah nggak seger dulu nih, tapi dengan pengaruh alkohol yang tipis-tipis ya, tipis-tipis bukan alkohol yang banyak, itu kan membantu dia untuk berfantasi. Nah kalau perempuannya sih, ya perempuannya fantasinya jadi berlipat lah lebih tapi haram. Haram ya. Ya mungkin non muslim boleh. Iya monggo, tapi kalau kita terserah gitu. Kalau mau melakukan hubungan seksual ya minum alkohol dulu ya terserah pilihan. Iya pilihan hidup. Pilihan masing-masing. Hidup. Tapi kita harus ingat dulu, banyak minum alkohol itu dapat membuat vagina cepat kendor. Dengerin deh. Cepet apa? Kendor. Karena DJ kan? karena alkohol itu membongkar kolagen yang ada di dinding vagina. Kan dia DJ nih, kadang suka ada tamu yang mau ngasih minum apa segala macam. Kalau dia nggak minum kan pilihan gitu, ataupun kalau mau dia minum pilihan juga. Nah, itu gitu. vagina itu kendor dan baunya itu memang karena itu membuat kuman jahatnya gampang tumbuh. Oh, tuh dari minuman keras. Ada lagi nggak nih yang mau tanyain? Monggo. Apa lagi ya? Soalnya Mumpung ada dokter Inge keluar nih. dari sini ada bilnya nih. Ini dokter Inge kalau bikin seminar, aduh saya tahu budgetnya mahal. Mahal ya. Karena besok kita mau 10 titik ya Bu Dokter ya. Iya. Ajak-ajak Aku nge-MC, Bu Dokter seminar, kamu DJ gitu. Iya. Nggak muncrat. Private partinya ya. Awas. Bismillah ya. Semoga dilancarin. Ada lagi yang mau ditanya? Kasian banget. Cukup kali ya. Gaya udah. Gaya. Durasi udah. Durasi. Alkohol udah. Alkohol udah. Rokok udah pernah ya, rokok dulu ya. Bu Rokok Dokter. udah. Oh ya itu kalau kena misalnya kayak rokok gitu. Kena abu rokok gimana? Ini. Nah. Disundut dong. Kak J, Abu rokok. ini nih kayaknya nih Kak J ya. Ini fantasi bukan karena alkohol, karena lihat yang bening fantasi. Fantasi lu mau nyundut-nyundut ya pakai abu rokok lu ya? Nah itu gue yang motor kuning bolak-balik mulu. Lu kali. Rokok ya. Iya. Jadi memang rokok itu dapat membuat vagina itu menjadi cepat kendor pasti. Asapnya apalagi. Untuk laki-laki. Dari makanan mungkin. Oh iya. Nah,
Harus Makanan mengkonsumsi apa nih Bu aja Dokter? tuh? Untuk supaya mereka cepat punya anak kan ada juga yang bisa mempengaruhi. Kira-kira ada nggak? Oke, gini aja yang mau saya bagi. Banyak yang konsul ke saya itu, dok, saya ini dok kepengen punya anak laki, saya kepengen punya anak perempuan. Itu gimana dok tipsnya? Yang pengen punya anak banci nggak ada Bu Dokter? Bercanda guys, bercanda. Peace. Nah itu gimana dok tipsnya? Kalau kita mau lihat lagi dari ilmu genetik, yang menentukan seks jenis kelamin itu adalah yang Y. Y apa tuh? Y, jadi gini. Kalau perempuan ini kita nih XX, kalau dia tuh XY. Oh. Dia XY, ini XX, kita XX. XX, XY. XY. Yang XY ya. Jangan bongkar rahasia di sini. Ya, ini XY ya, ini XX. Jadi saat melakukan hubungan seksual, menyumbangkan jenis kelamin untuk anaknya, yang bisa Dominasi. memberikan identitas kelamin kepada anak ini dia kan? Iya kan? Oh, iya, kalau iya, ini iya. kan hanya X kan? XX Iya. ya. Hanya X kan? Menerima. Jadi kalau kita mau punya anak laki, bagaimana caranya agar Tergantung yang si cowok. Y-nya ini bisa lolos? Sperma yang bawa Y ini bisa lolos. Caranya, bagaimana caranya agar lubang vagina ini asam. Jadi kita harus banyak makan sayur, jangan banyak makan protein-protein hewani, jangan. Protein hewani itu kayak telur. Ya, telur, Telur. tahu, Daging apa gitu telur, ya. daging jangan. Daging tuh Jadi jangan. kita tuh makannya sayur, Sayur. tahu, tempe. Oh itu. Insya dia. Allah anaknya nanti ini Laki. apa namanya? Ya. Asam. Jadi si spermanya itu yang Y yang lebih. Oh, no. Bukan. Enggak, Gimana sih, enggak. Dokter? Jadi kalau misalnya dia tuh kepengen anaknya laki, kalau kepengen anaknya laki, pastikan vaginanya itu asam. Oh gitu. Vaginanya basah. Vaginanya basah. Vaginanya basah sehingga Y-nya bisa lewat. Oh. Kalau Karena basah, kalau Y-nya nggak bisa basah, lewat. Y-nya udah mati. tempur Nah, Y-nya mati. duluan. Jadi kalau mau punya anak cowok, Y-nya biar bisa lewat, banyak makan daging-dagingan. Oh. Untuk si Basah. cowoknya ya? Untuk kita. Oh, dua-duanya. Ini sama ini, wes. Tapi kalau mau punya anak perempuan, banyak makan sayur. Itu saya butuhin ke Noni, ke anak saya. Jadi saat pengen punya anak perempuan, anak bungsu perempuan, saya banyak makan sayur. Nggak makan daging sama sekali. Oh, mak gue kebanyakan makan daging ya, makanya gue cowoknya begini, duanya. Begini. Daging sayur digabung. Daging sama salad gabung, jadi Y-nya begini. Mana rumput Jepang depan rumah gua habis. Ih, rumput Jepang. Nah, jadi gitu. Jadi bukan masalah kalau gaya itu tidak menentukan jenis kelamin. Kan katanya ada gayanya Oh di iya, samping. tuh katanya Enggak. ke kiri, Yang ke iya, cewek, katanya, ke kanan iya, laki-laki. ML-nya cewek gitu-gitu. tuh. Ini cowok gitu. Jadi ya, itu lebih dari suasana asam basah. Oh, terus kalau suasana mati lampu katanya anaknya cowok atau terang benderang anaknya cewek. Dia kalau main terang. Kalau remang-remang berarti bencong dong. Oh Gimana, gitu ya Bu gimana, Dokter. gimana, Wah, gimana? ini aku juga perlu banget, penting banget karena ya aku insya Allah ya. Omongan ya. Hamil tapi nggak ada bapaknya. Enggak lah. Aku mau nikah Bu Dokter. Amin, ya Amin. Kalau nggak akhir tahun ya awal tahun depan lah. Dan besok hari Minggu, Kak. Hah? Dan besok hari Minggu. Enggak dong, kan belum DP gedung udah. DP gedung udah. Catering udah. Wih. Catering udah. Ntar kamu datang, tamu-tamu undangan semuanya udah. Iya. Calonnya Tinggal nggak nunggu. ada. Bukan yang kemarin datang. Oh, bukan ya. Yang mana Bu Dokter? Ada deh. Oh, yang baru. Bu Terus Dokter bikin nih. gosip yang mana? Ini ceweknya dia. Bukan, salah yang itu yang satu mana tadi? Karisa. Oh, lagi turun. Ini. Ya. Sebelahnya. Ya. Laki Alek. Enggak ah. Masa laki sama laki lu, gila, nggak boleh lo. Gue mau, gue laki banget, gila. Asik. Calonnya yang Brunei ya? Hah? Itu yang lama bro. Udahlah jangan iya. jangan sebut-sebutin dulu. Yang aku pernah tunangan Bu Dokter sama orang Brunei. Oh Tapi- iya tuh, Pak. Iya tapi kandas. Netizen nyerang. Kak, kok mau sama yang ngondek gitu? Dikomporin ya. Dikomporin enggak. Udahlah. Nah, jadi Cemburu sama intinya- Pamela dia. Intinya cemburu sama Pamela udah. Tunggu sama Pamela. Iya.
Makasih banget ya Bu Dokter. Kalau ada Ada lagi udah. Ya, udah sih cukup untuk aku Kak. Nah, jangan lupa ya Bu Dokter ya, kalau ada yang mau ditanya lagi, konsultasi, malu ketemu Bu Dokter, DM juga bisa. Ke Instagramnya. Perempuan Sadar Vagina. Ini teleponnya mulai tadi bunyi melulu ini. Oh ya bunyi Oh mulu. iya, luar biasa. Oh Bu jangan-jangan Dok, thank dokter you. ini kredit panci. Ditagih-tagih. Pinjam. Aduh. Kamu mau makan gorengan nggak? Enggak Kak Nggak. Jeff, aku juga mau pamit deh Mau kayaknya. pamit ya? Oh ya ditungguin Bang Botak ya? Ya Allah. Iya, suaminya Bang Botak. Jadi buat lo yang naksir Ovi nggak akan bisa kecuali lu botak, no. Rambut lu gede-gede banget, yang botak yang lain. Makasih ya, Dek. Thank you ya, Sampai Kak ketemu. Tuh kan, kesentuh mulu kan. Aduh. Dadah. Tepuk tangan buat Ovi dong. Terima kasih semuanya. Ayang. Jadi nikah dong. Hah? Ya, kan aku udah gembar-gembor barusan. Ya udah deh kalau gitu. Bu Dokter, kenapa Bu Dokter? Mau cabut? Ayo dadah Bu Dokter. Ya udah deh kalau gitu. Oke. Yuk. Nggak jadi guys. Suruh lunasin mobil gua dulu. Margo. Untung nggak pakai Siti. Margo Siti, Depok. Dah semuanya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share. Bye.